Ya, halo sobat, ketemu lagi bareng gua Pedro dalam Nasi, ngebahas anime season ini. Ya, di segmen video di channel ini ngebahas tentang seputar anime terbaru di musim ini, yakni musim summer. Ya, musim summer yang menurut gua ini cukup menarik untuk gua bahas. Nah, tapi di kesempatan ini gua tidak akan sendiri karena sudah ada beberapa orang tuh atau beberapa teman yang mungkin ya cukup mengerti mengenai anime ini. Nah, siapakah itu? Nah, ini dia dua orang teman dari Halo. Halo. ya, ini BTW mereka dari channel Infandori ya guys ya. Kalian bisa subscribe aja nanti. Ya, boleh teman-teman bisa perkenalkan diri. Oke, jadi dari saya dulu ya. Oke, Ya, jadi lu dulu dah. Oke, jadi saya bisa dipanggil juga Toke. Saya admin Toke dari Infandori. Nah, saya biasanya bertugas untuk bikin live streaming sih yang agak proper ya. Sama bikin video sih. Biasa kalau bahas-bahas anime, bahas-bahas karakter, bikin teori. Nah, itu tugasnya Toke. Halo Nah, gitu. guys, kenalkan gue Bung Lon dari admin Infandori juga. Biasanya otak-otak awalnya itu dari gua biasanya sih. Otak awalnya aja, selebihnya nggak gua. Gitu ya. Iya, gua Ya, pencetus ide aja gua. pencetus ide. Ya intinya ada program-program tuh dia lah itu yang buat. Kalau gua mah eksekutif udah. Lu mah yang eksekusi aja, Pak. Eksekusi ya udah. Nah, di sini gua mau ngebahas soal anime yang baru nih, yang cukup menarik gua yaitu anime Bang Dream Yume Mita yang baru rilis kan. Ini animenya baru tayang juga. Iya Menurut baru kalian tayang tadi. seperti apa anime ini? Apakah ini lebih baik dari pendahulunya atau agak kurang atau seperti apa? Oke. Nah, ini nih aku kan baru nonton juga nih 3 episode awal tuh kan. Sebenarnya ekspektasiku awalnya udah rendah sih. Tapi agak naik gara-gara trailer pertamanya ya. Agak kena red herring juga sih. Kena apa namanya? Kena tipu sama trailer si Iya, iya. Bushi bajingan itu. Ya gua Jadi juga gitu sih. Nah, jadi awalnya gue kira konsepnya itu bakalan ke Mahoushoujo sih. Jadi kayak dunia mimpi, tapi ya terlalu jauh sih emang ke sana. Ternyata tetap dari konsep dunia mereka tetap pakai konsep dunia nyata, tapi bedanya di sini ada dunia virtualnya. Cara aksesnya juga pakai VR doang. Aku kira awalnya juga bakalan kayak Nerf Gear, ternyata ya enggak juga. Itu kayak cuma jadi subplot aja, nggak dijelasin lagi. Dan kalau dibilang untuk 3 episode awal slow burn sih, maksudnya itu kayak cara mereka nge-building tensi, nge-building apa namanya tuh konflik, memperkenalkan karakternya menurutku lebih better daripada Ave Mujika kemarin sih. Hati mau kalian hujat bagaimana, tapi menurutku ya untuk konflik awalnya sih lebih better. Tapi kalau untuk Ave Mujika 2 episode awal masih lebih bagus emang daripada yang ini karena langsung deh. Tapi untuk setelahnya ya udah kacau. Nah, Menurutku tapi sih kalau itu ya. menurutku sih untuk 3 episode awal ini mungkin kalau di AP Mujika dia dramanya tuh lebih ini sih lebih intens ya. Terus Ya. menurutku sih untuk konflik yang dibangun itu kayak di dalam ceritanya itu apa ya bisa dibilang tuh kayak mirip Maigo sih dari konflik cara nge-build up-nya. Iya. Tapi ya meskipun ya di Yume Mita agak lebih cepat gitu. Iya, ya Mimita, aku bilang tensi apanya ya, pacingnya cepet banget. Malah aku tadi sempat bahas tadi soalnya kan kita sempat ngobrol tadi sama Pedro ya. Iya. Aku sempat bilang kalau pacingnya itu lebih mirip di 4DJ sih. Kencang soalnya, kencang kali. Gak ada jeda sama sekali gitu. Dar der. Tapi sama Bang Dream dulu ya. Aku jadi ingat kayak Bang Dream season 1 gitu. Iya, Cuma kenapa tuh? iya bangunan ceritanya agak mirip aja gitu. Cuman dengan ada tadi akhir episode 3 juga ada tadi kan bumbu-bumbu kayak Afi Mujika gitu, ada yang villain yang bener-beneran villain gitu kan. Nah ini aku suka sebenarnya, ini mau aku bahas nanti sih. Tapi ini aku suka di Ave Mujika itu villainnya nanggung sih. Awalnya
Nyamu itu mau dibikin villain tapi kan nggak jadi gitu, nggak tahu kenapa. Di sini si Viola yang dari Vero Buket itu emang villain sih, dibikin dari awal sih. Itu maksud aku kira Nyamu bakal dibikin seperti itu dulu, tapi ternyata ya enggak. Masuk tengah kan hilang karakternya. Sorry nih, tapi emang hilang, aku nggak ngerasa Nyamu ada. Nah di sini dari episode 2 bahkan pun episode 1 malah Viola ini udah terasa ini orang nih nggak gena gitu. Bahkan walaupun ada dua karakter belum jelasin tuh udah pasti, tapi Viola udah jelas nih ya. Sebelum episode 3 itu aku udah ngerasa ini bakalan villain sih. Viola Bucket nih kan mengingatkan Iya, aku sama si antagonisnya Dracin Ya, yang egois parah gitu. Ini catatan kita masih belum tahu loh alasan dia manipulasi gitu. Bridging si Ritsunya. Iya. Nggak, alasan dia jadi jahat itu kita belum tahu loh ini. Ya itu maksudnya sebagus itu gitu. Kita udah tahu nih orang jahat gitu. Tapi kita belum tahu nih kenapa jahatnya kenapa. Itu yang kalau dari karakter Viola ya. Tapi kalau untuk cerita ke Maigo tadi Pak Fed bilang, kalau menurut aku Maigo lebih slow lagi, Pak. Lebih ngebosenin, Pak, ke Maigo. Bukannya Maigo tuh episode 1-2 tuh udah dimasukkan konfliknya ya? Iya, tapi Konflik lebih nyatanya ya, gitu. iya. Justru kalau di Maigo itu dia lebih ke pengenalan sebenarnya. Oh ternyata ini flashback pengenalan ini gitu. Itu beneran bosenin loh, Pak. Kalau kok nggak ini ya, memang nggak suka cerita kayak Ya gitu. makanya itu kan ku bilang pace-nya itu mirip Bang Dream season 1 nggak? Ya, ini lebih mirip pace-nya Bang Dream season 1. Nah bedanya di Bang Dream season 1 itu no villain. No villain. Iya bener, di sini tuh udah ada villain. Nah, kalau di Yumemita itu iya kencang. Kalau di Maigo itu beneran slow kali tuh. Dari episode 1 kita masih yapping, season 2 masih yapping. Bahkan kayak masih kejer-kejeran Episode gitu 2. kan. Episode enggak, yang Maigo episode 2-nya masih kejer-kejeran tuh antara Anon sama ini kan Tomori kan. Sampai Iya. akhirnya kebentuk bandnya itu sama Soyo gitu kan. Itu masih orang kalau misalnya nonton tuh ngobrol-ngobrol terus sih gitu. Anime rapat ya. Anime rapat. Anime rapat dong. Enggak juga. Gak juga sebenarnya, kalau paham sama ceritanya. Kalau kayak oh iya nih memang kenapa alasan dia seperti itu diceritakan dulu, pelan dia cara ceritakan. Nah kalau di Memeta ini enggak loh. Kita dikasih flashback si Arale itu di episode 1. Episode 1 bahkan udah ada gitu kan. Episode 2 kita udah mulai kayak dapet bukan konflik sih, kayak plantingan. Aku bilang nih plantingan, kayak set up nanti si Miyako sama Nonoka ini bakalan collapse, aku yakin. Kelihatan dari ya Miyako udah jelas dia nggak suka sama Nonoka, itu kelihatan sih. Miyako sama Nonoka. Itu bakalan berantem sih itu. Miyako sama Nonoka itu bakalan berantem, entah nanti gara-gara fansnya. Aku yakin sih plantingannya bakalan ke fansnya. Baru Yuno mulai disinggung, tapi dia kayaknya bakalan jadi karakter mirip sama Umiri nanti itu. Karakter tengah ya. Iya, dia itu bakalan jadi yang paling penting, tapi gak bakal banyak ngomong. Dia itu nanti bakalan mirip Rana lah kalau bahasanya. Dikit Pasif ngomong karakter tapi gitu, jatuhnya. iya, dia itu dikit ngomong tapi kena Si Nonokanya nih Pak ya, ingati sebleknya saya, cuman lebih seblek lagi, mana sih? Iya, betul. Makanya tuh ini cerita dari awal tadi nonton kan, bangunnya ininya, ini cerita agak dark, cuman dibuat happy season 1 gitu. Kita ditolong sama karakternya Arale nggak sih? Makanya vibesnya gak dark kali gitu. Arale Nonoka sih. Iyalah, dua orang itu lah. Karena bayangin kalau ya contoh lah kayak Maigo, ya lihatlah MC-nya siapa sih. Anon cuma ibaratnya itu masih karakter pengganti gitu. Pengganti sih. Support MC. Support MC gitu, masih support MC lah. Karakter fokusnya tetap ke si Tomori gitu. Ya tau lah Tomori kayak mana karakternya. Sedangkan Arale ini kan dia udah kena bully pun masih oke. Aku nggak boleh pundung gitu aja. Itu lucu sih. Dan juga untuk ini fokus ceritanya kalau gue lihat tuh kayak ini lebih ke dunia cyber tuh, sosial media dan semacamnya gitu. Pokoknya 3 episode awal itu ngingati aku sama Bang Dream season 1. Season 1. Iya sih. Tapi nggak Bang Dream season 1 sih, karena Bang Dream season 1 juga nggak secepat ini pacingnya gitu. Iya. Dia di tengah-tengah juga sama kayak Maigo juga itu kalau nggak salah. Iya, ini kita
langsung ibaratnya nih kita baru menit pertama udah langsung dikasih episode 1 ya. Mereka udah dikontrak gitu sama agensi Yume Mitanya inilah. Agensi apa namanya itu? Mugendai-nya Agensi lah. Ya, Mugendai. Mutype lah. Ini mereka belum dapat nama Mugendai ya BTW. Ya, Masih Mutype tuh. benar. Masih Mutype ini. Mugendai. Ya, kita kalau kemarin aku search itu Mutype itu kan artinya ini. Mutype itu ya binatang lah, binatang mereka lah. Mugendai itu artinya pemimpi, Pak. Ini kita belum masuk ke dalam sana ya. Kita belum masuk ke ranah kenapa bisa ada nama Mugendai gitu di band mereka. Nah itu. Nah, ini menarik sih. Itu menarik sih menurut aku. Karena dari tadi kan aku penasaran gitu. Ini mana Mugendainya apa gitu? Apa yang bikin dia jadi Mugendai gitu? Ya mungkin waktu Ritsunya join. Bisa jadi sih. Ini gimana ya? Itu gimana itu menyelesaikan konfliknya itu penasaran itu. Kalau ku lihat konflik utamanya itu bukan di bandnya, cuman di Bukan. mentalnya si Arale. Iya, ya. Iya. Lebih mentalnya si Arale. Tapi nggak juga sih. Nggak cuma di mental. Ini beneran dari kalau dari mentalnya iya. Tapi kita belum ditunjukin ini mental Arale itu kenapa? Karena belum ada adegan yang bikin kayak dia sampai depresi itu belum ada gitu. Ini masih bener-bener dari luar konfliknya dari si Violanya ini. Masih Masih eksternal lah. Eksternal ya. Konfliknya masih dari luar. Bahkan seri quote-nya ini aku masih nggak tahu ini mereka ini band atau apa sebenarnya. Nah, itu Kan? nanti Di bahas episode lah. selanjutnya. Iya, episode selanjutnya. Iya di episode selanjutnya nih. Entah pun dikasih tahu atau enggak tahu juga. Ini menurutmu nih, Viola ngingetin kau sama si Cucu nggak? Lebih beda. dark. Lebih. Beda. Kalau yang si Viola nih lebih yang darinya ada manipulatif. Iya, Nah, itu juga. manipulatif sih. Kalau Cucu lebih ke ego aja Iya, dia. ego aja Ego. sebenarnya. Karena Ego dia aja. ngebentuk Ego keras. bocil. Iya, ego bocil. Kebentuk keras kan juga karena bentuk rasa kecewanya karena ditolak sama Yukina kan. Ya dia Nah, itu. pengen jadi produsernya Roselia kan harusnya. Berarti ini bakalan lebih parah dari apa lah ini Cucu lah ini. Aku sih mikirnya dia tuh nyamu sih. Nyamu tapi versi ya Manipulatif. ininya gitu. Nyamu itu udah manipulatif, Pak. Iya, manipulatif. Ih, Tapi dia nggak Nyamu sampai itu separah manipulatif. itu sebenarnya. Penulisan menurut aku Viola ini versi Nyamu tapi versi bagus sih gitu secara penulisan ya. Yang lebih jahatnya Nyamu gitu. tapi versi bagus ya. Iya, karena aku kira awalnya Nyamu di pas AFM juga tayang ya. Dari yang pas Maigo episode 13, aku kira Nyamu itu bakal villain. Udah pasti aku ngelihat dari karakternya nih orang manipulatif. Bisa ini ibaratnya gimana caranya dia harus pegang kendali gitu. Nah, itu Nyamu. Tapi kan waktu diperkenalkan karakternya yang dia di kosannya Ya, kan itu di situ. Senggak manipulatif itu orangnya kan. Iya, Punya itu- rasa penyesalan. Itu yang bikin karakternya menurut aku ya ternyata kesana gitu. Sayang aja gitu, bagus villain sekalian menurut aku ya. Kalau mau villain sekalian ya kayak Cucu lah. Cucu kan villain sekalian ya kan. Habis itu masalah dia mau di redemption atau apa itu belakangan. Tapi itu salahnya. Kalau menurut aku ya Viola ini versi Nyamu penulisan lebih bagus. Apa yang dibuat dia nanti nggak tahu aku nih. Karena sama-sama mainkan ini loh. Sama-sama mainkan reportasi loh dia. Sama-sama pansos. Istilahnya sama-sama pansos lah mereka dua. Terus ini aku mau nanya ke kalian juga. Apakah kira-kira ada cameo dari Bang Dream sebelumnya gitu, karakter atau hal apapun gitu? Kalau aku lihat kan baru ada yang komen kayak lagu Roselia gitu kan, ada yang ngomongin band lain lah pokoknya. Kalau dari kalian sendiri bagaimana? Nah ini Pak Bas dulu nih gimana nih? Apa nih? Bung Lon gimana? Ya, Lon. Pak Bung Lon, silakan. Oh, Gua ada sendiri soalnya. kalau gua dari 3 episode awal kayaknya enggak ya. Kayak beda dunia gitu kayak rasa gua. Beda timeline, beda segalanya lah. Enggak diperkenalkan juga dari awal-awal tuh ada ring, ada ini, ada itu. Kan enggak ada. Iya memang gak ada sih. Aku berusaha nyari informasi kayak tempat atau apa itu beneran ini tempat baru itu. Bahkan sekolahnya si Ritsu itu kan sekolah baru itu kayaknya tuh. Nggak pernah ngelihat lagi tuh Akiha High School. Ya sekolahnya si orang Shinoka dan lain-lain juga beda kan? Iya itu baru juga gitu. Kayak dibuat beda timeline gitu. Iya bener sih beda timeline sih. Kalau aku ya Ya, gimana? kemungkinan ini karena
karena di lagu endingnya aku ngelihat tadi ada lagu Kill Kiss masuk. Jadi kemungkinan menurut aku yang masuk itu nanti bakalan eranya Maigo sama Ave. Bahkan kemungkinan Pasti. Ave Mujika bakalan muncul. Nah, Aku masih prediksi ini Ave Mujika bakalan muncul entah di episode 7 atau 8. Tapi kalau yang band yang lama kemungkinan cuma di-mention aja sih, Pak. cuma cuma karena kayak- kan beda jalur sudah Iya, Be. kan. Iya, beda jalur. Iya, maksudnya di lain dari kita bahas mereka tuh beda produksi ya. Secara timeline emang kata Pak Bung Lon tadi sempat bilang kalau mereka tuh beda timeline. Oke, tadi kan bahas tentang cameo. Nah, sekarang aku mau bahas seputar animasinya gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah lebih bagus dari yang series yang sebelumnya atau nggak bagus Gimana atau ya? buruk? Agak nggak adil nggak sih? Menurut aku ini animasi Bang Dream paling bagus sih. Setuju. Menurut aku kayak bisa dibandingin sih. Kayak Bukan. Ya, bukannya lebih bagus sih kalau aku lihat itu kayak lebih ekspresif aja. ini Lebih tajam juga. lebih tajam. Antara 3D dan 2D-nya ngeblend kali parah. Ini Sanzingen ini. Maksudnya kita bandingin sama studio Sanzingen yang lagi tayang ya, yang Rooster apa itu? Oh iya, yang Rooster anime ayam itu ya. anime ayam itu ya. Ini lebih bagus, Pak. Itu Ini 3D justru juga. lebih bagus. 3D. Itu pure mirip sama Bang Dream itu cara ininya, animasikannya. Tapi ini lebih bagus. Walau ada ininya ya. Ketika mereka nge-shoot long shoot wide yang jauh-jauh emang kelihatan 3D-nya itu kayak ya 3D gitu. Ya masalahnya Sansingen kan ini loh, dari dulu itu ketika ada karakter NPC itu antara beneran beda mukanya atau enggak dibikin 2D sekalian. Ya wajar lah untuk menghemat budget kan. Dan nggak semua harus dibikin 3D. Bener nggak salah. Nah, Cuma kan ya terasanya kan jeleknya di situ kita kayak Iya. pas lagi long shot ya 3D. Kan gitunya sebenarnya orang-orang yang nggak suka nonton 3D kan itunya sebenarnya komennya. Tapi ya untuk Animasi anime musik ya bagus-bagus aja kalau menurutku. anime musik ya kita belum ada ngedenger musik loh sama sekali. Ya kan Lo, baru perkenalan. kalau untuk opening endingnya masuk lah ke telinga. Ya. Tadi aku juga ada mention kan, opening endingnya bagus. Menurut aku ya Bang Dream sekarang nih entah Yomemita, entah nanti Milsik, entah nanti ada Damrock sebenarnya belum kelihatan sih. Liriknya itu rata-rata keresahan semua sih. Itulah sesuatu yang baru. Tapi keresahan semua, ini semua nih keresahan ini. Dari Maigo sampai yang terakhir yang paling baru loh itu keresahan semua, nggak ada yang enggak. Kalau kayak zamannya Garupa itu kan enggak loh, nggak semuanya keresahan ya. Contoh kayak Kizuna Musik tentang Banyak persahabatan sih, banyak memang. Persahabatan dan ini harapan. iya harapan. Sama nyawit di Morpho kan. Ya nyawit di Morpho, sini juga nyawit cuk. Haruhapi kau pikir gak nyawit apa itu? Tapi ya gitulah. Yang sekarang tuh semuanya tentang anjir keresahan sih. Ya mungkin ngikuti zaman, Pak. Ya. Zamannya memang lagi musik-musik begitu. Gimana Pak Pet? Ya kalau menurutku sih ya untuk 3 episode ini ya belum bisa, maksudnya komen banyak sih karena ya baru pengenalan gitu. Iya betul sih Pak. Kayak ini sih Bang Dream season 1 sih. Pacingnya cepet tapi juga ceritanya nggak barbirbur gitu, nggak pelan, dia tetap pelan, konfliknya tetap satu-satu, ini dulu konflik sendiri-sendiri. Kayak episode 1 kita fokus ke Arale, kedua fokus ke Miyako, ketiga fokus ke si si Nonoka sama Yuno sih. 4-nya baru kita fokus ke Ritsu satu-satu. Jadi kemungkinan semua karakter ini bakalan dapet jatah masing-masing lah. Ya mudah-mudahan nggak kejadian karakter nggak dapet episode tuh, kasihan loh. Ya kalau kejadian kemarin kan aku paling nggak suka tuh karakter tuh satu episode cuma dongeng itu. Aduh janganlah. Ya semoga aja 2002. sih treatmentnya lebih bagus lah dari pendahulunya gitu. Bagus. Lumayan. Jauh ini ya. Ya. Boleh lah. Untuk karakter gimana nih? Uika udah nggak ada lah ya. Uika Arale udah hilang lah ya. Enggak, Ya, itu Balik lagi beda timeline udah. Enggak, maksudnya Wika menjadi Arale udah hilang lah ya. ya. Udah nggak ada yang mikirin itu lagi sih. Jadi ya
kita tunggu aja lah gimana itu kasus Uika Hatsune di season 2 nanti itu tahun depan gitu. Oke. Intinya apa nih? Inti dari episode 1 2 3 lah gitu. Nah, intinya adalah kita akan tunggu gebrakan dari anime Yume Mita untuk kedepannya. Apakah dia lebih bagus atau benar. justru malah mid atau yang lebih buruk malah lebih gak bagus gitu. Ya. Ini udah ngelewati Kalau ekspektasi kita berdua nih Pak ya. Dari awal ini Pak, dari Yume Mita ngasih banner, abis itu kita berdua nih sama Tokek ke Jakarta, itu udah kita bahas Pak sebelumnya. Yang ke ini. Itu ekspektasi kita udah rendah banget tuh. Iya. Jadi sebelum Yume Mita ngeluarin trailer itu abis Yume Mita itu karena seolah-olah kayak Bang Dream ini Kidani ini kayak nggak niat ngebuat Yume Mita karena dari Amin 2 minggu itu nggak ada sama sekali, nggak ada berita, nggak ada pembahasan, bahkan kayak mereka kayak konser promo mereka itu nggak gitu, dilepas aja gitu. Udah kalian konser di alun-alun, ini beneran konser di alun-alun nih, di alun-alun, udah orang yang sana aja yang tahu sama yang ngerekam. Alun-alun Taipei dong. Kita jangan bahas itu. Rusak cok. Bahaya itu cuy. Intinya gini, jadi Yume Mita itu dari Februari sampai sekarang mau rilis gak ada info apa-apa asli. Kayak kami udah kira ini anime jadi nggak sih? Kayak kalau sempat nggak dapat trailer kemarin tuh ya udah kita berdua udah nyiapin plannya. Nah, kami udah tinggal roasting, udah ada nih script roasting Yume Mita ya, ternyata bagus trailernya. Bagus. Untuk Nggak 3 episode lumayan. Jadi keluar trailer, ekspektasi aku agak naik. Tapi karena aku inget Bang Dream, turun lagi sih. Oke. Ini masih tapi aku naik. Iya sejauh ini visualnya paling bagus. Nah, untuk visual ya. Kalau mau dibahas tuh yang Our Note nantilah itu. Kayaknya masih lah, nggak usah sih. Di Infandori aja nanti ya kalau mau. Yuk silakan Infandori. Ya guys, jangan lupa subscribe Infandori kalau mau melihat konten-konten bahasan seputar Bang Dream. Ya. Sama live gabut. Ya, live gabut. Aku juga bakalan ada di sana pokoknya. Tiap minggu. Intinya live gabut tiap minggu ada ya, 1 atau 2 ada. Tergantung gawean banyak apa enggak tiap minggunya itu. Tah kaun, tah aku pasti aja tuh nanti yang tiba-tiba top live loh ngapain. Oke. Pedro, thank you udah dikasih nimbrung di channel Anda ya, di channel YouTube. Aku juga ucapin terima kasih karena kalian sudah datang juga ngeramain ya channel baru. Masih butuh belajar lah dikit-dikit ya. Oke. Nah, baik teman-teman. Cukup sekian konten kami pada hari ini. Makasih yang udah nonton dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Goodbye. Ayo, bye-bye. See you.